Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristina Eka Octavia dengan NIM 2003 102041. Di sini saya akan mempresentasikan PT Min ID untuk memenuhi tugas UAS Praktek Simulasi Manajerial dengan dosen pengampu Ibu Wiwin Juliati, SE, SPD, MAK. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan. Mini Industri Indonesia atau MIN-ID adalah BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia yang beranggotakan PT Antam Tbk, PT Bukit Asam, PT Freeport Indonesia, PT Inalum, dan PT Timah Tbk. Kami hadir untuk mengeksplorasi, menjelajah, dan mencari cara dan inovasi baru untuk memperoleh, mempelajari, dan mengelola potensi kekayaan sumber daya mineral dan batu bara Indonesia dan industri pengolahannya hingga memasarkan berbagai produk mineral tambang untuk menjadi sumber kebaikan bagi kemajuan bersama. Kami juga memberikan nilai tambah ke dalam organisasi melalui penerapan budaya perusahaan yang berlandaskan core values akhlak untuk menjadikan organisasi yang unggul dan senantiasa belajar, mampu terus berinovasi serta menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Juga membentuk para pemimpin masa depan melalui serangkaian program pengembangan diri. Min ID adalah wajah Indonesia yang kaya akan sumber daya alam dan kaya akan talenta putra-putri Indonesia yang siap berkaya dan bersinergi memberikan yang terbaik bagi negeri. Selanjutnya adalah struktur perusahaan di dalam Min ID dengan presentase-presentase yang berbeda. Dan di sini juga presentase yang sangat rendah didapatkan oleh PT Vale dengan presentase 20%. Selanjutnya adalah kode etik perusahaan. Whistleblowing Min ID atau Open Mind adalah sarana pelaporan independen bagi semua pihak atas pelanggaran yang dilakukan oleh oknum dalam lingkungan Min ID secara luas. Open Mind menjamin kerahasiaan pelaporan dan identitas pelapor. Open Mind hadir untuk memastikan insan grup Min ID senantiasa berintegritas profesional, sinergi, dan menghadirkan sustainability. Karena pelaporan ini dapat melaporkan kategori-kategori pelanggaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu tindak pidana kecurangan. Yang kedua yaitu korupsi. Yang ketiga, kolusi dan nepotisme. Yang keempat, pemerasan pelecehan seksual. Yang kelima, pelanggaran kerahasiaan atau kode etik. Yang keenam, rasisme. Selanjutnya adalah manajemen risiko. Manajemen risiko yang baik menjadi salah satu faktor kunci sukses perusahaan dalam menghadapi pandemi COVID-19, sehingga mencatatkan kinerja yang positif. Manajemen risiko merupakan bagian dari implementasi praktik tata kelola perusahaan yang baik. Min ID telah menetapkan kebijakan strategis mengenai manajemen risiko dan berfungsi menyeragamkan dan mensinergikan praktik manajemen risiko Min ID dan anggota Min ID yang berbasis pada ISO 31000 2018. Hal ini penting untuk mengoptimalkan kemampuan perusahaan dalam mengidentifikasi, menganalisa, serta memitigasi risiko dan memanfaatkan peluang agar sasaran perusahaan dapat tercapai. Beberapa pedoman yang digunakan dalam implementasi manajemen risiko perusahaan diantaranya yang pertama yaitu Peraturan Menteri Nomor PER 01 garis miring MBU garis miring 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permen BUMN per 09 garis miring MBU
2012 tentang tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance. Yang kedua, Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN nomor SK 16 atau SMBU 2012 tentang indikator atau parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance. Yang ketiga, Standar Nasional Indonesia atau SNI. Manajemen risiko sampai prinsip dan pedoman. Yang keempat, Standar Internasional 2015, Persyaratan Sistem Manajemen Mutu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manajerial perusahaan dalam strategi pemasaran produk. Inalum Operation senantiasa berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan memberikan produk terbaik, harga yang bersaing, serta ketepatan waktu pengiriman dalam menerapkan strategi pemasaran. Perusahaan memiliki orientasi penjualan domestik dan luar negeri dengan beberapa segmen industri, yakni industri kabel, otomotif, ekstrusi, set, dan lain sebagainya. Menjaga pangsa pasar dan keterikatan pelanggan dengan beberapa macam kegiatan seperti melakukan kunjungan rutin ke pembeli meskipun dalam keadaan pandemi COVID-19, Inalum Operasi tetap melaksanakan acara buyer gathering yang diadakan secara virtual sebagai bentuk apresiasi kepada para pembeli. Tanggung jawab konsumen para pembeli Inalum Operasi juga turut bertambah pada pandemi COVID-19. Pada sisi bisnis, Buyer mengalami penurunan penjualan. Hal tersebut turut mempengaruhi penjualan Inalum Operasi di pasar domestik. Oleh sebab itu, untuk agar tetap lincah dalam melakukan penjualan, Inalum Operasi berinisiatif untuk melakukan penjualan ekspor. Hal tersebut juga merupakan salah satu upaya dalam pengembangan pasar global. Dalam kondisi pandemi, Inalum Operasi juga mendukung buyers dengan memberikan keringanan pada kontrak penjualan dengan melakukan amanden kontrak. Perusahaan juga mengoptimalkan penjualan dengan memanfaatkan stok yang ada. Sepanjang tahun 2020, inisiatif di bidang pemasaran yang telah diterapkan oleh Inalum Operasi adalah memprakarsai pembentukan asosiasi industri aluminium Indonesia sejalan dengan perusahaan merupakan produsen tunggal primari aluminium di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan. Perusahaan berkomitmen memastikan sumber daya bahan baku dan energi dapat dimanfaatkan secara efisien dan menghasilkan dampak lingkungan yang minimal sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku. Sebagai komitmen pelestarian lingkungan, MinID senantiasa mendorong grup MinID untuk melaksanakan kegiatan operasional dan penanganan lingkungan yang sesuai dengan pedoman strategi K3 dan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan merupakan aspek penting untuk mewujudkan keberlanjutan perusahaan. Di sekitar wilayah Inalum Operasi, perusahaan mendukung upaya pelestarian Danau Toba yang menjadi pemasok bagi pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Hal ini dilakukan untuk memastikan kinerja produk yang berjalan dengan optimal. Upaya ini juga merupakan refleksi pelaksanaan tata kelola operasional yang bertanggung jawab dengan memastikan sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal, meskipun di tengah pandemi COVID-19. Grup MinID tetap melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku melalui adaptasi kebiasaan baru selama pandemi. Perusahaan menyadari pelaksanaan tanggung jawab lingkungan merupakan salah satu wujud implementasi praktik operasional yang baik atau good meaning practice.
Semua program pengelolaan lingkungan berjalan dengan baik. Hal tersebut diwujudkan dengan diperolehnya proper hijau untuk pertama kali oleh Inalum Operating selama 2020. Perusahaan tidak mencatatkan denda atau hukuman karena patuh terhadap peraturan terkait lingkungan. Selanjutnya, sesuai pedoman perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, grup Main ID memiliki identifikasi aspek dan dampak lingkungan, kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, pemantauan lingkungan hidup, dan pengukuran parameter lingkungan hidup di INALUM. Di Inalum Operation, perusahaan telah menetapkan visi yang mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan di dalamnya, yaitu sebagai perusahaan global terkemuka berbasis aluminium terpadu ramah lingkungan. Selain itu, perusahaan juga mencanangkan pencapaian pemenuhan standar internasional. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.